Indonesia memiliki keluarga yang lengkap pasti jadi idaman semua orang gitu ya. Punya ayah, ibu dalam satu keluarga, berbagi peran, saling melengkapi. Tapi bagaimana ya kalau misalnya salah satunya harus hilang, mungkin meninggal dunia atau karena perpisahan. Nah ini pasti harus ada keseimbangan yang dilakukan oleh satu orang yang berperan menjadi keduanya. Nah ini kita bahas hari ini bagaimana ya memerankan sebagai orang tua tunggal yaitu seorang ibu. Sebetulnya kalau misal ditanya kesulitannya di mana gitu kan ya, tentunya ada adaptasi yang harus dilakukan, kemudian hampir semua ranah pun kan artinya harus dilakukan sendiri gitu. Sehingga tantangannya dalam membesarkan anak, kemudian tanggung jawab secara finansial, kemudian juga berbagi peran pengasuhan di rumah gitu kan. Belum lagi partner untuk berdiskusi dan membahas banyak hal terkait misalnya anak-anak atau rumah akan seperti apa, bagaimana. Itu kan dijalani sendiri ya. Sehingga kalau ditanya aspek apa yang paling berat gitu, hampir semua ranah karena memang harus dilakukan dan di cover sendiri gitu kan. Itu tentunya menjadi satu tantangan tersendiri bagi setiap ibu-ibu hebat gitu di luar sana. Merasakan kehilangan sebagai seorang perempuan juga, kehilangan suaminya. Dia juga harus memastikan anaknya baik-baik saja saat kehilangan sosok bapaknya. Mana dulu yang harus divalidasi? Perasaan si ibu atau perasaan si anak? Perasaan ibu. Jadi memang harus selesai dulu dengan perasaannya, baru bisa berfungsi baik sepenuhnya begitu kan. Artinya adalah selesai dulu perasaan kehilangan, kemudian melewati setiap tahapan-tahapan kedukaan gitu kan, di samping mungkin mengurus anak-anaknya juga gitu. Memang pada saat melewati tahapan-tahapan kedukaan itu akan belum maksimal perannya, tetapi dukungan dari sekitar yang akan bisa membantu ibu untuk melewati tahapan-tahapan kedukaan tersebut dengan lebih kuat, lebih tenang, dan harapannya bisa sampai ke tahapan acceptance lebih cepat. 2 tahun yang lalu jadinya ditinggal oleh suami. Saat itu perasaan ibu untuk bisa paling tidak mengelola, pastinya ada kesedihan, kehilangan, untuk bisa kembali menjadi seorang ibu yang kuat, melanjutkan pola asuh pada anak, apa yang ibu lakukan? Ya pertama-tama itu pastinya begitu kan, suami itu meninggal itu kan tidak sakit ya. Anakku dua-duanya juga mensupport saya gitu, mensupport saya, justru anak yang lebih kuat daripada saya itu. Sampai sekarang saya bisa seperti ini ya, berkat teman-teman dan anak-anak saya itu. Sejauh mana sebenarnya kita boleh jujur pada anak? Kadang-kadang si ibu menyimpan kegetiran hatinya tuh agar anak nggak tahu gitu. Sejauh mana sebenarnya ini justru berimpact baik saat kita jujur bahwa kita sedang lemah pada anak? Kalau ditutupi malah anak merasa kok. Jadi kalau misalnya kita nggak kuat kemudian kita pura-pura kuat gitu kan ya, deep down inside anak merasa kok kalau ibunya memang belum sekuat itu dan masih fragile. Jadi ketimbang dirasakan tanpa diungkapkan, lebih baik memang sampaikan saja. Kalau ngerasa mama rasanya masih berat, mama rasanya masih teringat-ingat terus, mama rasanya masih sangat sedih kalau keinget sama ayah misalnya seperti itu. Nggak apa-apa itu disampaikan kepada anak gitu. Bahwa pun anak juga nanti akan, misalnya anak masih berada dalam stage berduka juga gitu kan. Anak juga kemudian akan tahu bahwa oh ini adalah perasaan yang normal. Nggak apa-apa loh, habis ditinggal orang yang paling kita kasihi kemudian kita nggak cepet untuk jadi nggak ngebut gitu, bukan cepet nggak ngebut sengebut-ngebutnya untuk kemudian berpindah stage dan menjadi apa seolah-olah kuat, itu nggak apa-apa gitu. Saya biasa berdiskusi itu dengan ibu, dan saya juga tidak kebiasaan kami itu selalu berdiskusi menyelesaikan suatu masalah itu biasa anak saya dilibatkan. Jadi memang tetap berdiskusi itu dengan anak tetap, dan dengan orang tua, terutama ibu saya yang support saya gitu. Jadi lebih diskusinya ke beliau sih gitu. Siapa saja sih yang bisa kita ajak diskusi? Mungkin orang tua, mertua gitu ya. Selain itu yang mungkin paling nyaman, andai kata memang harus berdiskusi dengan orang tua, orang luar, yang paling bijak itu yang seperti apa? Yang jelas adalah orang-orang yang kita percaya bisa memberikan dukungan serta pendapat yang objektif terhadap kondisi kita. Bukan kemudian pada akhirnya justru memperkeruh gitu kan. Setiap orang kan ada punya
kenyamanan masing-masing. Ada yang justru lebih nyaman ke orang tua, oh ada juga yang enggak, malah justru dengan adik atau kakaknya justru jadi jauh lebih nyaman gitu kan. Atau adik kakak enggak, tapi dengan orang tua justru jauh lebih nyaman. Itu sebetulnya ya siapa saja itu boleh, atau bahkan mungkin sahabat. Atau kalau misalnya sudah mentok semuanya rasanya enggak, butuh support profesional seperti psikologis untuk memberikan pendapat objektif terhadap masalahnya, it's really okay juga untuk kemudian berbicara. Atau mungkin juga ada beberapa yang mungkin punya guru spiritual atau orang yang membimbing dalam keagamaan. It's really okay kalau misal merasa nyaman untuk bisa venting out dan orang tersebut juga bisa memberikan pendapat yang objektif dan kemudian membuat kita menjadi lebih tenang, mengambil keputusan juga dengan lebih yakin gitu. Itu nggak apa-apa banget. Ada ketakutan terbesar oleh seorang ibu atau mungkin dari sekelilingnya bahwa kalau kehilangan sosok ayah nanti si anak juga kehilangan role modelnya, apalagi kalau misalnya anaknya putra. Akhirnya ada tuntutan-tuntutan yang sebenarnya mungkin ibunya belum siap untuk mencari pengganti si ayah. Apa yang harus dilakukan si ibu dalam kondisi ini? Padahal kan ibunya juga belum siap. Tidak memaksakan kesiapannya gitu. Karena kan sebetulnya kalau kita berbicara mengenai pernikahan yang sehat gitu kan ya, harus bukan karena saya menikah karena anak, bukan karena itu gitu. Karena menikah biasanya untuk menjadi sudah siap, kemudian untuk menjadi diri yang lebih baik bersama-sama gitu kan. Itu hakikatnya seperti itu, saling membaikkan. Kita akan membuat pasangan berjalan beriringan untuk menjadi pribadi yang lebih baik begitu kan ya, menjadi diri yang lebih baik. Tetapi kalau misalnya saya hanya mencari sosok pengganti untuk ayah, saya hanya mencari atau memenuhi tuntutan-tuntutan sosial yang nggak enak disebut sebagai single mom atau nggak nyaman gitu kan, sehingga akhirnya mengejar hal-hal tersebut, sebaiknya itu tidak dilakukan. Karena sampai kita benar-benar siap, sampai kita benar-benar merasa bahwa oke, saya sudah sampai tahap mengikhlaskan, sudah benar-benar siap, dan anak-anak juga dirasa sudah cukup siap, it's really okay untuk seperti itu. Tapi kalau dipaksakan sebaiknya tidak. Baik, semoga ini bisa jadi satu inspirasi untuk keluarga di rumah ya, bisa dipraktikkan dan kalian memang luar biasa dan hebat pastinya.